Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masih belajar tentang komposisi fungsi ya, tapi sekarang kita beranjak ke sifat-sifat komposisi fungsi. Ada berapa sih sifat-sifat komposisi fungsi? Nah, di sini kita akan mempelajarinya. Oke, ternyata sifat-sifat operasi komposisi pada fungsi-fungsi itu memiliki 3 sifat. Nah, pada umumnya, operasi komposisi pada fungsi itu memiliki sifat tidak komutatif, yaitu untuk sembarang fungsi fx dan gx pada umumnya f bundaran gx tidak sama dengan g bundaran fx. Jadi antara ini nilai bundaran f bundaran gx itu tidak akan sama dengan nilai g bundaran fx. Nah, sedangkan yang kedua, operasi komposisi pada fungsi yang bersifat asosiatif untuk sebarang fungsi fx, gx, dan hx, maka berlaku hubungan f bundaran g bundaran hx sama dengan f bundaran g bundaran hx sama dengan f bundaran g bundaran hx. Nah, jadi yang disebut dengan asosiatif ini nilainya akan sama antara yang pertama yang ini dengan yang kedua, dan yang terakhir itu nilainya pasti sama. Jadi dia asosiatif ataupun asosiatif itu ya sama gitu. Persamaannya nilainya akan sama semua ketika dia diuji ataupun dibuktikan. Nah, sedangkan yang ketiga, dalam operasi komposisi fungsi terdapat sebuah unsur identitas, yaitu fungsi identitas itu dilambangkan dengan ix sama dengan x. Fungsi identitas ix sama dengan x bersifat f bundaran ix sama dengan i bundaran fx sama dengan fx. Jadi ini hampir sama seperti yang kedua, di mana f bundaran i itu akan sama dengan i bundaran fx dan akan sama dengan juga dengan fx. Ya. Yang membedakan dari ketiga ini apa? Yang pertama tidak komutatif. Berarti nilai yang satu dengan yang kedua itu tidak sama. Yang kedua asosiatif. Asosiatif itu nilainya akan sama. Hanya yang membedakannya apa? Lihat dari variabelnya. Di sini variabelnya ada fx, gx, dan hx. Sedangkan kalau yang ketiga identitas, dia variabelnya adalah ada i. Di situ sebagai lambang identitas. Ya, jadi bisa ya membedakan antara komutatif, asosiatif, dan juga identitas. Oke, sekarang kita akan membuktikan satu persatu. Sekarang kita akan pembuktian sifat operasi komposisi fungsi tidak komutatif. Nih, di mana di sini diketahui fx-nya itu adalah 3x negatif 2 dan gx-nya adalah x kuadrat plus 1. Oke, pertanyaannya, tentukan f bundaran gx dan g bundaran fx. Yang kedua pertanyaannya adalah, berdasarkan hasil pada soal A, periksalah apakah f bundaran gx sama dengan g bundaran fx. Jadi apakah nilainya sama? Oke, sekarang kita penyelesaian satu ya, alternatif satu. Kita kerjakan dulu yang poin A. Poin A itu kan ada 2 pertanyaan, berarti kita satu dulu nih, yang f bundaran gx. F bundaran gx sama dengan, seperti biasa yang dikeluarkan adalah f, karena yang pertama dicari adalah f. Dalam kurung gx, f dikeluarkan, gx-nya berapa? Gx-nya adalah x kuadrat plus 1. Oke, tulis lagi. Nah, terus di sini ingat, x itu berarti diganti. F-nya ya, f-nya itu bernilai 3x negatif 2. 3x, x-nya diganti jadi gx berarti ya. Jadi x kuadrat plus 1 negatif 2. Negatif 2 dari mana? Karena nilai f itu adalah 3x negatif 2. 3-nya ditulis ulang, x-nya diganti jadi gx, yaitu x2 plus 1. Negatif 2-nya ditulis kembali. Nah, setelah dijabarkan, 3x dikali 3 dikali x kuadrat yaitu 3x kuadrat. 3 dikali 1 yaitu 3. Negatif 2 ditulis lagi, negatif 2 dikurangi 3 berarti plus 1 ya. Plus 3 dikurangi negatif 2 yaitu plus 1. Jadi fungsi komposisi f bundaran gx sama dengan 3x kuadrat plus 1. Nah, ini baru 1 ya, baru yang ini. Belum sekarang yang g bundaran fx-nya. Ini lihat, kita akan poin A, ini yang pertama.
Nah, kita lihat sekarang yang kedua, apakah sama hasilnya 3x kuadrat plus 1? Kita lihat. Yang kedua, fungsi komposisi x bundaran fx sama dengan g dalam kurung fx. G-nya dikeluarkan, tadi ingat fx itu adalah 3x negatif 2. Karena gx-nya itu adalah x kuadrat, berarti x-nya ganti sama 3x negatif 2, karena dia kuadrat berarti dia dikuadratkan plus 1. Plus 1-nya dari mana? Ingat? Ya, plus 1-nya dari tadi ya, yang ada ini nih. Nah, dari sini, dari gx, x kuadrat plus 1. Oke, nah ini kemarin juga ada pertanyaan ya tentang ini. Ini baru sempat Ustazah ulas di sini. Kalau misalkan dalam kurungnya seperti ini, dia akan dikuadratkan, maka dia akan dikali pelangi. Ini di sebelah sini ada penjelasannya. 3x negatif 2 dikalikan dengan 3x negatif 2. 3x dikali 3x berarti dia jadi 9x kuadrat. Di sini tulis 9x kuadrat. Nah, sedangkan 3x dikali negatif 2 berarti negatif 6x. Di sini nggak dituliskan negatif 6x, tapi nanti harusnya ditulis ya, negatif 6x. Terus yang kedua, dikalikan juga. Negatif 2x dikali 3x berarti negatif 6x. Negatif 2 dikali negatif 2 berarti negatif plus 4. Tadi ada negatif 6x-nya ada 2 ya. Karena kan tadi hasilnya itu 9x kuadrat negatif 6x negatif 6x plus 4 ya. Nah, berarti kalau misalkan negatif 6 ditambah dengan negatif 6 berarti dia hasilnya negatif 12. Maka negatif 12 ditulis di sini. Plus 4 ditambah dengan plus 1, maka hasilnya plus 5. Sedangkan kalau 9 x kuadrat, karena x kuadratnya ada 1, jadi ditulis ulang. Jadi, fungsi komposisi G bundaran fx sama dengan 9x kuadrat negatif 12x plus 5. Nah, kita bandingkan lagi dengan yang tadi, apakah sama? Ternyata hasilnya berbeda. Yang tadi f bundaran gx itu hasilnya 3x kuadrat plus 1. Sedangkan yang ini hasilnya 9x negatif 12x plus 5. Berarti ini adalah tidak komutatif. Nah, kita jawab pertanyaan yang B. Dari hasil-hasil pada poin A, tampak bahwa F bundaran GX tidak sama dengan G bundaran FX. Hasil ini menunjukkan bahwa operasi komposisi pada umumnya tidak komutatif. Ini terbukti bahwa tidak komutatif ya antara F bundaran GX dan G bundaran fx. Berarti betul, ini pembuktiannya. Sekarang kita lanjut ke pembuktian sifat operasi komposisi pada fungsi asosiasi tadi, bahwa kita akan membuktikan betul nggak sih gitu. Ada sifat asosiasi ini. Nah, diketahui fx sama dengan x negatif 1 dan gx sama dengan 2x dan hx sama dengan x kuadrat. Ingat kalau di sini itu ada hx-nya ya. Poin A, tentukan F bundaran dalam kurung G bundaran HX sama dengan F bundaran G bundaran HX. Nah, berdasarkan hasil pada soal A, periksalah apakah F bundaran dalam kurung G bundaran HX itu sama dengan F bundaran G tutup kurung bundaran HX. Oke, seperti biasa, alternatif penyelesaiannya. Poin A. Yang pertama, G bundaran H-nya dulu yang kita cari. Karena di sini lihat, yang dalam kurungnya itu adalah G bundaran H. G bundaran H. X sama dengan G-nya dikeluarkan, HX-nya berapa? HX-nya adalah X kuadrat. Oke, dikeluarkan X kuadratnya. G-nya berapa? G-nya hanya 2X. X-nya udah jelas diganti jadi X kuadrat. Karena memang ini. Nah, berarti 2X kuadrat. Oke. Baru kita sekarang menyusun dari F. Karena kan tadi pertanyaan adalah F bundaran G bundaran HX. G-nya itu G bundaran X-nya udah ketemu nih tadi. Sekarang berarti tinggal F-nya. Oke, F bundaran dalam kurung G bundaran HX sama dengan F-nya keluarkan. Tadi G bundaran
H X-nya udah ketemu, berarti F-nya ditulis ulang. Terus tadi G bundaran HX-nya adalah 2X kuadrat. Oke, 2X kuadrat. Nah, F ini memiliki X negatif 1. Berarti X-nya itu apa? X-nya udah jelas, 2X kuadrat. Nah, tinggal ditulis ulang negatif 1-nya. Berarti tulis ulang negatif 1. Nah, jadi fungsi komposisi F bundaran G bundaran H X sama dengan 2X kuadrat negatif 1. Paham ya? Jadi setiap di sini tuh yang kemarin kita udah belajar. Jadi ketika X-nya udah ketemu, maka ini tinggal turunkan yang G-nya. Dan X dari G ini diganti menjadi yang ini. Oke, paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, yang kedua. Tadi pertanyaan yang kedua yang dicari dulu adalah FOG. Berarti kita cari dulu FOG-nya. F bundaran G X sama dengan F dikeluarkan GX. GX-nya tadi ingat adalah 2X. Nah, sama dengan, ingat lagi, F itu pada soal hanya X negatif 1. Berarti X langsung diganti jadi 2X negatif 1. Nah, sekarang yang dicari F bundaran G bundaran HX sama dengan FOG-nya ataupun F bundaran G-nya tadi udah ketemu. F bundaran G-nya berapa? 2. Ayo 2 apa? 2X negatif 1. Ya 2X negatif 1. Nah, 2X negatif 1 nah berarti nanti diturunkannya jadi seperti ini. Kenapa? Karena di sini kan ada angka 2. Terus ini ada X kuadrat ya. Jadi 2X kuadrat negatif 1. Oke, sampai sini paham ya? Ya. Di sini itu berarti mohon maaf ya, di sini Ustazah salah menuliskan. Betul. Jadi betul ya, betul. Ini hasilnya 2X kuadrat negatif 1, betul. Jadi komposisi fungsi dari F bundaran G bundaran HX sama dengan 2X kuadrat negatif 1. Betul nggak sih? Ini tuh sama hasilnya kayak yang tadi, kita lihat lagi. Nah, ternyata hasilnya adalah sama. Berarti betul antara F bundaran G bundaran HX sama dengan F bundaran G tutup kurung bundaran HX. Nah, itu sama hasilnya karena telah dibuktikan. Nah, berarti jawaban poin B dari hasil-hasil poin A jelas bahwa F bundaran dalam kurung G bundaran HX sama dengan F bundaran G tutup kurung bundaran HX. Hasil ini menunjukkan bahwa operasi komposisi pada fungsi dikatakan bersifat asosiasi. Oleh karena itu, bentuk dari F bundaran dalam kurung G bundaran HX maupun dalam kurung F bundaran G tutup kurung bundaran HX dapat ditulis sebagai F bundaran G bundaran HX. Itu sama. Jadi semuanya itu berarti sama dan dia bersifat asosiasi. Oke, kita lanjut yang terakhir. Pembuktian sifat operasi komposisi pada fungsi identitas. Diketahui fx-nya sama dengan x kuadrat plus 4x negatif 1. Dan i-nya, karena ini identitas berarti i ya adanya. ix-nya sama dengan x. Tentukan f bundaran ix sama dengan i bundaran fx. Dan yang kedua, berdasarkan hasil pada soal poin A, periksalah apakah F bundaran IX sama dengan I bundaran FX sama dengan FX. Nah, alternatif penyelesaiannya yang poin A 1, fungsi komposisi F bundaran IX ya, sesuai ini. Nah, F bundaran IX, keluarkan dulu F-nya. IX-nya berapa? IX-nya adalah X. Ya, F-nya X kuadrat plus 4X negatif 1. Kenapa Ustazah kok langsung ditulis kayak gini? Iya, karena kan tadi X. X-nya hanya X. Jadi ya selesai. Tulis aja lagi ini. Udah. Nah, jadi F bundaran IX sama dengan X kuadrat plus 4X negatif 1. Ya, paham kan? Jadi di setiap kali ini diganti nih. Kan ini F bundaran IX. Nah, berarti kan yang cari F-nya.
IX-nya udah ketahuan, IX-nya adalah X. X-nya ini diganti dengan yang ini. Nah, karena kan tadi F ya, dan F itu hanya ada X aja. Berarti langsung ditulis aja X kuadrat plus 4X negatif 1. Itu kalau hanya X. Kalau misalkan ini ada poin lain itu baru diganti ya. Oke, berarti itu udah bukan nggak berlaku sih. Jadi digantikan kayak gitu. Nah, sedangkan yang kedua, fungsi komposisi I bundaran Fx, I bundaran Fx sama dengan I-nya dikeluarkan, Fx-nya yaitu Fx-nya berapa? Fx-nya adalah X kuadrat plus 4X negatif 1. Nah, sedangkan kan I-nya X, jadi ya sudah sama. Nah, ternyata benar. Jadi, I bundaran Fx sama dengan Fx. Sama dengan X kuadrat plus 4X negatif 1. Ingat, di sini Fx. Sedangkan Fx itu memang udah tadi. Nilainya adalah Fx, X kuadrat plus 4X negatif 1. Jadi, balik lagi ke sini ke soal. Ya. Oke, jadi benar ya. Ini hasilnya sama. Hasil dari F bundaran IX sama dengan X kuadrat plus 4X negatif 1 sama dengan hasil yang ini. Dan ini juga sama dengannya adalah sama dengan Fx. Sama dua-duanya, ini juga sama dengan Fx. Yang bawah juga sama dengan Fx. Jadi kesimpulannya, dari hasil-hasil pada poin A, jelas bahwa F bundaran IX sama dengan I bundaran Fx sama dengan Fx. Karena tadi udah terbukti di sini sama dengan Fx. Oke, sama dengan Fx. Berarti sama dengan X kuadrat plus 4X negatif 1. Dalam hal demikian, fungsi IX sama dengan X disebut sebagai fungsi identitas dalam operasi komposisi fungsi. Kita bisa membedakan ya, kalau yang ini tadi dari salah satunya itu kita bisa membedakan dari alfabetnya, karena di sini ada H. Sedangkan dari tadi poin yang pertama itu nggak ada, hanya ada F sama G. Sedangkan untuk fungsi asosiasi itu ada F, G, dan juga H. Nah, selain daripada itu, untuk poin yang ketiga kita dapat membedakannya bahwa F bundaran IX sama dengan I bundaran Fx sama dengan Fx. Jadi di situnya ada nanti hasilnya itu di pas dicarinya itu di komposisinya itu ada Fx-nya. Oh, kalau ada Fx-nya ini berarti identitas kayak gitu. Gampang ya. Kalau nanti ada pertanyaan, insya Allah bisa. Oke, dengan demikian, dari contoh-contoh pembuktian di atas dapat disimpulkan bahwa sifat-sifat operasi komposisi pada fungsi ada 3, yaitu yang pertama fungsi tidak komutatif, yaitu hasil yang pertama dan yang kedua itu tidak sama. Yang kedua ada fungsi bersifat asosiatif, yaitu kedua-duanya sama. Yang ketiga juga ada fungsi identitas. Jadi identitas ini ya hanya sebatas identitas aja gitu. Tapi hasilnya nanti akan ditemukan di Fx ya kalau yang identitas ini. Oke, semuanya insya Allah paham. Kalau ada yang nggak paham silahkan ditanyakan kepada Ustazah. Nah, untuk minggu ini sengaja Ustazah tidak kasih soal ataupun nggak ngasih PR karena Ustazah mau ngerekap dulu yang minggu lalu. Bagi yang belum, masih banyak banget yang belum mengerjakan tugas-tugasnya, silahkan dikerjakan. Sama Ustazah dikasih waktu seminggu lagi, silahkan dikerjakan dan segera untuk mengumpulkan. Rekapan nilai kalian akan Ustazah kasihkan sama wali kelas masing-masing, biar dilihat dan di-share ke grupnya ya, biar tahu siapa aja yang belum. Bukan Ustazah maksudnya untuk mempermalukan kalian yang belum, tapi untuk menjadikan pembelajaran dan untuk biar termotivasi teman-temannya udah mengerjakan sedangkan kalian belum. Oke, paham ya? Pertemuan kali ini Ustazah cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Bila bisa bilil haq, wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.